Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. BPK nilai utang buat kereta cepat Jakarta-Bandung bakal bebani KAI. Ya, ada apa begitu ya? Kok seperti ini begitu ya? Kok selalu membebani begitu ya? Bahkan ya triliunan sudah hilang di situ begitu kan? Apakah ini tertipu oleh orang-orang Cina begitu kan? Kita lihat saja begitu kan. Dalam jangka panjang saja begitu kan ya, pemerintah belum memberikan target di situ begitu ya. Kalau konsesinya misalnya 80 tahun, 50 tahun begitu kan ya, baru untung ya. Ada apa begitu kan ya. Bahkan bisa jadi ya tidak hanya 50 tahun bisa naik di situ begitu ya. Ini gimana begitu ya. Ini kan 50 tahun itu kan orang-orang yang membuat kebijakan ini kan pasti sudah tidak ada di situ begitu ya. Dalam artian meninggal begitu ya. Umur 80 tahun begitu dari sekarang begitu ya. Baru itu ya kereta cepat baru untung begitu ya. Tetapi dalam jangka panjang ini sebenarnya baik begitu kan. Dalam jangka panjang seperti apa panjangnya begitu. Maksudnya waktunya begitu kan ya. Misalnya 20 tahun ya panjang itu begitu luar biasa. 50 tahun wow. Bagaimana dengan perawatan dan sebagainya kan bisa saja itu terjadi begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan ya dari waktu ke waktu dari proyek ambisius ini begitu. Tapi mari kita baca dari komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya, BPK ya, utang buat kereta cepat Jakarta-Bandung bakal bebani KAI. Begitu ya, ada apa begitu ya. Kalau tidak siap jangan disiap-siapin begitu. Nyusahin aja ya, ini Luhut ya, lu punya ambisi pelaksana jadi korban ya. Ini banyak sekali setiap pembangunan selalu ya kedodoran ya dalam pembayaran. Emangnya setiap akan membangun tidak pernah dirundingkan segala halnya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Namun ya BPK menemukan 16 permasalahan terkait kelemahan ya pengendalian intren ya di ketidakpatuhan terkait dengan ketentuan perundang-undangan. Lah kok dapat WTP kalau ada masalah? Betul juga di satu sisi begitu kan ya. Kenapa begitu ya? Bahkan oleh KAI harga tiket pasti akan dinaikkan. Rakyat maning, rakyat yang dibebani. Ya rakyat semuanya rakyat begitu kan. Nggak apa-apa, tinggal tambah suntikan modal. APBN ya, APS. Investasi ujung-ujungnya ya yang menjadi jaminan itu adalah APBN dan sebagainya begitu ya. Makanya jangan bangga dengan asing ya. Akhirnya nyata dikadalin mosok ngaku buaya masih bisa dikadalin terus hebatnya di mana ayo anak-anak tepuk tangan. Ayo anak-anak tepuk tangan. Ini kritikan luar biasa begitu kan ya. Kalau jangka panjangnya memang baik sih sebenarnya. Tapi jangka panjangnya berapa begitu? 50 tahun apa 80 tahun atau 100 tahun begitu kan. Baru bisa untung begitu kan aneh begitu ya. Jadi saya rasa ya ini seolah-olah dibodohin oleh orang-orang Cina di sana begitu ya. Katanya investasi dan sebagainya begitu. Bah tenang, akan ada survei tentang kereta cepat ya yang dibuat tingkat kepuasan mencapai 89%. Ini kan kerjaan lembaga-lembaga survei yang tidak jelas di sana begitu ya. Ini gampanglah tinggal bebani rakyat dengan kenaikan harga tiket ya. Semua jurusan atau jatuh akan lebih mahal daripada harga tiket pesawatnya. Bayangkan begitu ya. Kalau dampaknya ke kereta api begitu, KAI begitu ya, bisa saja begitu tiket itu akan lebih naik di situ, lebih mahal di situ begitu. Ya, karena dibebani dengan kereta api di situ begitu kan. Ya, utangnya itu adalah kereta cepat begitu kan ya. Yang menjadi dampak itu kereta api begitu di situ begitu, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Kasihan begitu ya. Tetapi katanya demi bangsa dan negara. Pret. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dikutip dari detik.com ya. BPK ya nilai utang buat kereta cepat Jakarta Bandung bakal bebani KAI ya. Dikutip dari Detik Finance. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP atau laporan keuangan pemerintah pusat ya LKPP atau tahun 2022. Namun BPK menemukan 16 permasalahan terkait kelemahan dan pengendalian inten dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Kok bisa begitu? Ada apa begitu kan ya? Ya, dia kan ada permasalahan besar begitu ya. Kok bisa mendapatkan WTP begitu ya?
Salah satunya terkait cost overrun atau bengkak proyek kereta cepat ya Jakarta-Bandung. Bengkak lagi begitu ya. Komponen cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB di luar hasil kesepakatan Indonesia-Cina belum ditetapkan skema penyelesaiannya dan pendanaan cost overrun proyek KCJB hasil kesepakatan Indonesia-Cina dari porsi pinjaman berpotensi membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia. Bahkan bunyi potongan ringkasan eksekutif laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2022 seperti dikutip oleh detik.com ya menyatakan bahwa rincian dalam KPP 2022 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT KCC. Penyelesaian proyek KCC yang semula membutuhkan biaya investasi awal sebesar 6,7 miliar mengalami peningkatan biaya cost overrun sesuai ketentuan sebelum Pempres ya. Perpres 93 tahun 2021 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP ya telah selesai melakukan review ya atau besaran cost overrun proyek KCJB dengan hasil ya 1,4 miliar atau sekitar 21,75 triliun. Bayangkan begitu kan dengan kurs 50 US dollar 15.000 begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat kereta cepat ini saya membingungkan begitu ya. Di satu sisi tanpa APBN, di satu sisi jaminannya katanya APBN begitu ya. Dan sekarang ya bisa saja merugi lagi begitu ya. Kita lihat saja nanti begitu ya. Wah, ini kacau begitu ya. Ini bahkan pemenuhan ya kebutuhan cost overrun tersebut dilakukan secara profesional dengan porsi PT PSBI sebesar 60% dan Beijing Yayasan sebesar 40% sesuai porsi kepemilikan pada PT KCC. Kemudian ya terhadap nilai cost overrun hasil review BPKP tersebut telah dilaksanakan rapat komite KCJB yang beranggotan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ya tanggal 3 ya Oktober 2022. Rapat komite KCJB telah memutuskan untuk memberikan dukungan penyertaan modal negara ya DPT KAI sebesar 3,2 triliun untuk kebutuhan cost overrun porsi ekuitas konsorsium BUMN pada PT KCJ ya. Bahkan dukungan ya PMN kepada PT KAI Persero ini telah ditetapkan sesuai peraturan pemerintah ya. Bahkan selanjutnya hasil kesepakatan tanggal 14 Februari 2023 dengan pihak Cina diputuskan bahwa nilai cost overrun ya proyek KCJB sebesar 1,205 miliar atau 18,7 triliun sehingga kebutuhan cost overrun versi ekuitas konsorsium BUMN PT KCC turun menjadi 2,82 triliun. Adapun atas sisa kebutuhan cost overrun porsi konsorsium BUMN ya PT KAI akan mengajukan pinjaman kepada China Development Bank CDB. Kesepakatan atas pengajuan pinjaman ya tersebut saat ini masih dalam proses negosiasi antara pihak Indonesia dan pihak Tiongkok. Wow, ada apa begitu ya? Kok bisa ada pinjaman-pinjaman dan sebagainya begitu ya? Kemana Pak Luhut kan begitu pertanyaannya begitu ya? Karena pada hakikatnya semuanya kan ya, yang ngatur siapa begitu kan? Jadi kan aneh begitu, dampaknya ya rakyat lagi begitu kan? Setiap proyek dampaknya rakyat lagi begitu. Katanya ya, katanya sih begitu ya, tanpa APBN begitu kan? Murni dari investasi begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu, kalau jaminannya APBN gimana begitu kan? Ya. Bahkan diplomasi atau rundingan seperti ini ya bisa saja ya Pak Luhut gagal di situ begitu. Tapi kita lihat saja nanti endingnya begitu. Apakah ini akan menjadi dampak luar biasa atau menjadi peminat bagi bangsa kita begitu ya. Dengan angka seperti itu kalau dibebani dengan KAI juga begitu bagaimana begitu kan. Itu kan menjadi dampak juga di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.